warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Jabar yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kepercayaan bisa melaksanakan sholat subuh di pagi hari ini dan juga bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di hari yang ke-6 ini. Ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri karena tidak setiap orang bisa mendapatkan semuanya itu. Kita perhatikan saudara-saudara kita sebelum memasuki gerbang Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk bersedekah, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disia-siakan momentum Ramadan yang sangat berharga ini yang Allah suguhkan kepada kita semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap orang yang beriman tentunya merasa bangga, merasa bahagia, merasa gembira yang sangat luar biasa ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kenapa kita harus bangga? Kenapa kita harus bahagia? Kenapa kita harus merasa senang dengan datang bulan Ramadan? Setiap amal yang kita lakukan dilipat gandakan. Setiap sedekah tentunya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat selalu berdoa 6 bulan sebelum sampai ke bulan Ramadan itu dengan doanya, ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan dan hadirkanlah, datangkanlah bulan Ramadan kepadaku. Karena di bulan Ramadan itu segala dosa akan diampuni, segala amal ibadah akan dilipat gandakan. Begitupun dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dalam melaksanakan ibadah puasa, selain itu pula beliau gemar berinfak bersedekah. Bahkan suatu ketika di bulan Ramadan itu beliau menginfakkan seluruh hartanya. Kemudian ditanya oleh Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, dia menjawab, aku meninggalkan Allah dan Rasulnya bagi mereka. Kemudian sahabat Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang tegas, yang adil, yang bijaksana, yang bertanggung jawab. Apa yang dilakukan oleh beliau, meskipun beliau adalah seorang pemimpin, tapi tetap beliau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa membaca Al-Quran, beliau senantiasa berlaku adil, beliau senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Ini adalah merupakan contoh figur seorang pemimpin bagi kita semuanya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, beliau adalah sepanjang hidupnya senantiasa gemar menginfakkan hartanya, belanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya yang dilakukan sahabat Ali radhiyallahu anhu, apa yang beliau lakukan? Beliau adalah seorang sahabat yang cukup sederhana, kesederhanaan dalam hidupnya, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah inspiratif ini adalah telah menginspirasi kita semuanya
memotivasi kita semuanya bahwa kita harus bisa menjadikan bulan Ramadan ada bulan untuk berinfak, bersedekah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Semua hartanya diinfakkan, disedekahkan, dibelanjakan di jalan Allah. Kalau kita barangkali ketika ada orang yang meminta sedekah, meminta infak kepada kita, minta semua harta kita, kadang-kadang kita mikir terlebih dahulu. Minta harta, minta sedekah, minta infak, mikir heula. Apalagi meminta seluruh harta kita. Wah, berpikir saya harus ngasih makan keluarga dari mana lagi. Tetapi dengan keimanan yang begitu kokoh, dengan keimanan yang begitu kuat dan begitu tangguh kepada Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Jadi cukuplah Allah yang memberikan rezeki, cukuplah Allah yang memberikan perlindungan, cukuplah Allah yang memberikan pertolongan, cukuplah Allah segala-galanya. Tentunya adalah bagi kita semuanya, harus tertanam dalam hati kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, begitupun Umar bin Khattab. Dia adalah seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Sesibuk apapun pekerjaan yang beliau hadapi, beliau tetap bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya dan beliau tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Jangan tidak sampai beliau melewatkan begitu saja. Beliau memanfaatkan waktunya untuk senantiasa bisa membaca Al-Quran. Begitupun bagi kita semuanya. Jangan sampai lewatkan waktu begitu saja tanpa memiliki arti dan makna dalam hidup kita ini. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, yaqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu sekalian Al-Quran itu, karena Al-Quran itu akan menjadi penolong ataupun yang bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita berlomba-lomba membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadaburi isi kandungan Al-Quran, serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang selanjutnya, Utsman bin Affan begitu terkenal, adalah seorang sahabat yang gemar berinfak bersedekah. Janganlah Bapak Ibu semuanya merasa rugi ketika kita berinfak bersedekah. Tidak ada orang yang miskin ketika dia gemar berinfak bersedekah. Dan Allah pun berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan sedekah akan diganti. Jangan merasa rugi, jangan merasa kehilangan sesuatu yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Karena pada dasarnya semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesederhanaan yang dilakukan oleh sahabat Ali karramallahu wajh. Ini adalah menginspirasi bagi kita semuanya. Tentunya janganlah dengan datangnya bulan Ramadan ini dijadikan beban. Kadang-kadang dengan datangnya bulan Ramadan jadi beban. Beban belum beli pakaian anak, beban belum punya untuk mudik, beban belum punya untuk itu dan ini sebagainya. Tapi yang terpenting bagi kita semuanya, jadikanlah momentum Ramadan ini untuk taqarrub, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin bahwa pada bulan Ramadan itu Allah menurunkan keberkahan bagi kita semuanya. Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Bapak Ibu semuanya, kadang-kadang Hawa di bulan Ramadan secara nafsu itu, secara emosional itu, segala-galanya ingin didapatkan di bulan Ramadan itu. Kadang-kadang sejak pagi ada tukang tahu lewat, enggak. Ada tukang tape lewat, enggak. Ada tukang makanan itu di Indonesia, enggak. Dikumpulkan di meja. Di polototan di setengah genep. Jauh bebas tanpa busana. Sebukaan. Jedur waktu maghrib datang. Waktu maghrib tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru minum air putih saja sudah apa? Sudah kenyang ya?
Apalagi usia kita di atas 50 tahun itu sudah rata-rata tidak ini. Tapi yang terpenting adalah zuhud, sederhana, qanaah dalam hidup ini. Jangan sampai kita berlebih-lebihan, selalu mengada-adakan. Kadang-kadang bingung, nanti pas buka dengan apa ya lauknya, sahur dengan apa ya. Nggak usah kita berpikir seperti itu. Kadang-kadang pas sahur itu malas. Sahur cukup minum aja. Padahal makanan ada, tapi tidak ada nafsu untuk apa? Makan gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kisah-kisah inspiratif ini adalah tentunya harus dijadikan pedoman, pegangan, dan semangat buat kita semuanya, harus bisa menjadikan pendorong buat kita semuanya untuk lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau memiliki motivasi dorongan seperti itu, kita pasti tidak akan melewatkan sedetik pun di bulan Ramadan itu tanpa memiliki arti dan makna, dalam artian senantiasa dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini memberikan dorongan motivasi kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan di majelis ini, kita duduk di majelis ini, dan setiap orang duduk di majelis, insya Allah segala harapan, keinginannya, cita-citanya itu diaminkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala harapan kita dikabulkan, doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.